Kayu memiliki sifat yang unik. Selain kegunaannya yang beragam, bahan ini juga bisa dibuat menjadi karya seni yang melekat pada kebudayaan Nusantara. Sebut saja seni patung kayu, salah satu seni yang sangat melekat dengan kayu yang bisa dibentuk beragam sesuai dengan nama keseniannya. Sambil membicarakan seni patung kayu, saya dan tim sudah tiba di tempat pengrajin kayu yang menekuni kesenian patung kayu ini, Dewa Wood Art, yang terletak di Jalan Nitip Raya nomor 130, Kecamatan Kasihan. Mari simak pendapat beliau tentang kesenian patung kayu. Ya, nama saya Lukas Sampang Diwangin. Umurnya baru 22. Senom. Terus yang kedua, sudah berapa lama ya Mas Dewa mengerjakan kerajinan seni patung ini? Ya nek 4 tahun udah ada. 4 tahun udah ada. Berarti fokusnya cuma di seni patung sama kayu. Ya perkayuan. Kadang kalau resin atau semen patung itu juga ya bisa Mas, tapi sama temenku. Ada temennya. Bahan yang digunakan untuk pembuatan seni kayu ini apa aja Mas? Nah, ini terutama kalau kayunya itu kayu yang tekstur mudah diukir Mas. Udah diukir. Ya mudah diukir seperti apa? Kalau yang untuk kayak gini barongan ini menggunakan kayu waru Mas. Kayu waru. Karena ya mudah diukir sama teksturnya apa tidak mudah pecah. Memang kayunya agak sulit yang nyari bahannya. Soalnya kan kebanyakan juga adanya jati, jati pun harganya mahal. Mengapa patung-patung di sini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda? Apa ada maksud dan makna tertentu terkait bentuk dan ukuran dari patung ini? Oh ada Mas, kalau ukuran tersendiri nanti kalau untuk barong ini mengikuti yang make Mas. Jadi kalau untuk anak-anak ya lebih kecil lagi, kalau yang dewasa ya besar lagi. Kalau untuk modelnya itu sudah dari dulu sudah ada pakemnya Mas, pakemnya istilahnya aturannya. Sudah ada aturannya, kalau Jawa nggak gitu. Jadi nggak bisa lompat ke ya kreasi tapi yang dulunya masih di bawah gitu. Jadi mungkin untuk sekarang mungkin bisa di bentuknya itu lebih modern lagi bisa, tapi model yang dulunya tetap ke bawah itu Mas. Cuman ada perkembangan. Ya perkembangan zaman. Mungkin dari kayak filosofinya nggak kayak tentang patung-patung ini, filosofi. Ya kalau filosofi, kalau untuk kesenian barongan ini filosofinya cuma kan ya aslian filosofi dari itu masih ada sangkut pautnya sama Reok Ponorogo. Kan kayak prajurit yang berbentuk aslian ular ini Mas, naga. Tapi nagane itu kalau orang dulu ya dikreasi jadi kayak gini loh. Jadi ya perkembangannya ngikuti warisannya yang dulu. Mungkin ada saran bagi kita anak-anak muda yang dengan budaya seni patung ini. Sarannya ya nganu Mas, anak muda lebih produktif wae sih. Kesukaannya nggak nopo tekuni wae. Jadi yang penting positif lah. Ya yang terutama itu juga Mas. Gaya boleh oke lah, tapi budaya jangan tinggalkan.
Ya, salam, selamat malam. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Norvianus. Kalau begitu, bagaimana pendapat Bapak tentang budaya yang berkembang di masyarakat? Budaya yang berkembang di masyarakat untuk sejauh ini masih dalam tatanan yang baik ya, karena juga masih banyak yang mengaturnya. Jadi masih secara khusus dari pemerintah juga, kemudian juga dari pihak-pihak tokoh-tokoh masyarakat ya, adat seperti itu juga yang mengaturnya. Kemudian juga di negara kita ini secara khusus ada lembaga-lembaga agama, jadi tokoh-tokoh agama juga berperan. Jadi untuk budaya secara khusus di masyarakat sejauh ini tuh masih bisa kita katakan baiklah. Apa saja pengaruh yang Bapak baru pengaruh? Yang pengaruh-pengaruh yang ada itu ya seperti kita bisa mengeksplor diri untuk berkembang lebih ke arah yang positif ya dari budaya-budaya itu juga, bahkan itu juga bisa menjadi sesuatu yang memacu potensi diri untuk kepada suatu keadaan yang maju ya, unggul dari yang lain, karena budaya itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi orang yang berhadapan dengan budaya-budaya tertentu. Menurut Bapak Pendeta sendiri, bagaimana pendapat mengenai budaya seni patung yang Oke, kalau seni patung itu adalah salah satu budaya daripada masyarakat kita gitu ya. Kalau berbicara tentang seninya saja itu tidak masalah gitu ya. Dan cerita-cerita yang berkembang juga ya, kita biasa melihat bahwa itu adalah sebuah apakah ada sebuah kebenarannya atau mitos gitu ya. Jadi kalau cerita-cerita yang terus berkembang itu merupakan asal usul daripada biasanya mungkin masyarakat tertentu dan kebudayaan itu yang muncul seperti itu. Dan sejauh ini jika itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama itu saya rasa tidak masalah ya. Kalau untuk budaya seni patung ya itu sangat baik juga, bagus, tapi cerita-cerita yang berkembang di dalamnya itu mungkin kita bisa selektif mungkin ya untuk bisa melihat daripada kisah daripada cerita-cerita itu tersendiri. apakah budaya tersebut masuk dalam kegiatan Kalau untuk seni patungnya aja sih enggak ya, tapi kalau misalnya kita memuja patung tersebut karena ada ada kuasa dan sebagainya, itu sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan dan agama kita ya. Tetapi kalau untuk seni patungnya sendiri itu baik ya. Jadi tapi kalau cerita yang cerita yang muncul di dalamnya itu terus mempengaruhi hidup kita dan mengalihkan diri kita untuk menyembah kepada patung dan percaya kepada cerita di balik patung itu yang tidak benar ya gitu. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih, selamat malam.